Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 21 Juni 2025 dengan judul Kegilaan yang Menghancurkan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Matius 27 ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Mari kita ikuti penjelasannya. Penyakit sapi gila bila terjangkit kepada manusia menyebabkan kerusakan otak yang tidak dapat disembuhkan, mirip dengan Alzheimer dan kematian yang mengerikan. Itu sebabnya mengapa pihak berwenang menyembelih jutaan ternak yang berpotensi menular di negara Inggris pada tahun 1996. Namun penyakit ini masih tetap hidup dan menimbulkan ancaman bagi siapapun yang memakan daging sapi atau produk olahan daging sapi. Prion, penyebab penyakit dapat menular dengan mudah ke spesies hewan lain dan mereka bahkan tidak dapat dibunuh dengan pasteurisasi atau pembekuan. Bagaimana penyakit sapi gila menyebar? Oleh kanibalisme sapi. Proses mengubah bentuk mengambil sia-sia hewan yang disembelih yang tidak dapat dimakan, termasuk hewan peliharaan yang mati atau yang mati tertabrak di jalan. Menggiling dan memasakkannya menjadi pencampuran yang tidak teridentifikasi. Makanan yang diberikan kepada sapi potong dan sapi perah sebagai suplemen protein untuk meningkatkan produksi daging sapi dan susu. Manusia mendapat bentuk varian manusia dengan memakan bagian ternak yang terinfeksi otak, sumsum tulang belakang, usus, dan sumsum tulang, atau mungkin dengan meminum susu yang terinfeksi. Prion, suatu protein tanpa materi genetik, tidak memicu antibodi spesifik. Oleh karena itu, sistem kekebalan tubuh tidak mengenalinya sebagai musuh. Sumber makanan manusia yang paling mungkin terkontaminasi antara lain sosis, hot dog, dan daging giling atau daging berlabel. Dipisahkan secara mekanisme satu-satunya sapi yang dapat dengan aman Anda asumsikan tidak memakan produk sisa-sisa hewan adalah sapi organik bersertifikat yang harus diberi pola makan nabati. Hati-hati, penyakit ini bisa tidak terdeteksi selama bertahun-tahun dan tidak ada tes yang bisa dilakukan untuk mendeteksi hewan yang terinfeksi sebelum mereka mati.
Itu sebabnya ini sangat menakutkan. Saya bertanya-tanya berapa lama prion dosa dan pemberontakan ada dalam diri Lucifer sebelum terungkap dengan sendirinya. Tuhan tidak bisa saja menghentikan sejak awal. Dia bisa menghancurkan kegilaan Lucifer sebelum agen mematikan itu memasuki pikiran sepertiga malaikat dan kemudian umat manusia. Namun dia tidak melakukannya. Dosa harus dibiarkan berjalan dengan sendirinya. Dia tidak melakukannya sampai kejahatan berkembang sedemikian rupa sehingga itu membunuh anak Allah. Barulah makhluk ciptaan di alam semesta benar-benar memahami sifat buruknya dan mengabdi kepadanya. Anda oleh karena kasih, bukannya paksaan. Renungkan tentang Kalvari. Bagaimana perasaan Anda tentang Allah yang menghargai kebebasan pilihan Anda sedemikian rupa sehingga Dia mengizinkan orang-orang untuk membunuh anaknya daripada memaksa mereka tunduk? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.